Halo, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan saja semuanya sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah tentunya. Kali ini saya mau berbagi bagaimana strategi untuk menghadapi pembeli yang suka berhutang di toko sembako kita, guys. Biar sama-sama enak antara pemilik warung juga yang berhutang ya, konsumen yang berhutang. Tapi kalau bisa ya, misalkan kalian baru buka toko sembako, itu sebaiknya jangan membuka pintu berhutang ya guys. Kalau bisa ya, ditolak saja sehingga nanti tidak ribet guys. Tetapi apabila sudah terlanjur, paling enggak kita harus tahu ya bagaimana caranya mengatasinya supaya bisa antara toko dan konsumen itu sama-sama enak ya, sehingga pemilik warung itu bisa ibaratnya nggak nyesek di hati ya guys. Sebetulnya pemilik warung itu, warung toko kelontong ya atau sembako itu biasanya enggan untuk memberikan hutang guys ke pembeli, dikarenakan biasanya itu kayak saya ya, pemilik warung itu tidak mau ribet untuk menagih atau menghadapi konsumen ya, terutama yang udah hutang tetapi enggan untuk membayarnya ya, yang akhirnya akan membuat jengkel ya di hati kita, seperti yang pernah saya alami tentunya guys. Untuk hutang atau kasbon itu biasanya menjadi permasalahan di kemudian hari ya bagi pelaku usaha warung sembako, dikarenakan kadang-kadang itu tidak konsekuen ya yang berhutang. Kadang-kadang kita tidak enak kalau kita tidak memberikan hutang, karena yang kasbon biasanya tetangga atau orang yang kita kenal, jadi kadang-kadang kita berikan. Tetapi di kemudian hari itu kadang ada yang membayar tepat waktu dan ada juga yang susah membayar atau enggan membayar. Apalagi kalau usaha sembako di kampung kayak di warungku ini, untuk hilangin kasbon atau hutang itu kayaknya nggak mungkin ya, atau susah. Tetapi paling enggak kita harus bisa meminimalisir guys, supaya usaha kita tidak bangkrut ataupun tidak gulung tikar, sehingga kesehatan toko atau keuangan warung kita terjaga. Kenapa? Karena masalahnya itu kalau terlalu banyak yang hutang atau kasbon, uangnya tidak bisa berputar ya buat belanja lagi. Itu pengalaman dari saya pribadi, karena setiap hari itu pasti ada sales yang datang, besoknya barang datang, itu biasanya harus dibayar cash guys. Dan juga kalau kita belanja di toko grosir, untuk pembayarannya itu kita juga harus cash dan tidak boleh hutang guys. Jadi ke sales pun sama saja ya, kadang ada yang cash dan juga kadang ada yang tempo 14 hari, ada juga yang 1 mingguan. Jadi bayangkan saja kalau banyak atau semuanya berhutang, pasti kesehatan keuangan toko kita akan terganggu dan juga pemilik warung akan sedikit kerepotan ya. Hal ini biasanya menjadi tantangan buat pemilik toko sembako guys. Jadi di sini mental yang bermain ya. Jadi mental kita itu harus dikuatin dan kita harus berani ya. Pemilik warung itu harus berani untuk menagihnya. Kadang kita harus dihadapkan dengan teman ataupun tetangga, tetapi ini mental kita harus dikuatin ya, walaupun tetangga ataupun teman kita yang berhutang, kita harus berani untuk menagihnya secara baik-baik dahulu dan juga harus sabar ya guys. Karena apa? Karena kadang-kadang itu tidak langsung dilunasin, tetapi dicicil guys. Ini yang biasanya bikin ribet pemilik warung ya, seperti di warungku ini kadang ribet kalau yang ngurusin kayak gitu guys.
pemilik warung. Jadi pemilik warung itu harus mempunyai apa ya, kayak semacam strategi guys, biar nantinya itu kita itu tidak pusing ya. Terus strategi untuk menghadapi pembeli yang suka kasbon itu bagaimana? Itu pengalaman pribadi saya saja ya, apa yang saya lakukan ini saya mau bagikan. Yang pertama itu ya, kita harus pandai memilih pembeli yang kasbon guys, atau kita harus apa namanya, pilih-pilih ya pelanggan kita yang mau kasbon, kita pilih-pilih, jangan semuanya kita kasih kasbon. Karena apa? Karena ada juga yang suka kasbon tapi kalau ditagih atau disuruh bayar itu susah ya, kadang-kadang juga dicicil. Jadi di sini kita harus pandai-pandai memilih pelanggan yang mau kasbon yang bisa untuk dipercaya guys. Terutama waktu membayar kasbonnya itu harus tepat waktu, memiliki komitmen ya yang baik untuk membayar hutang itu, sehingga toko kita tidak menjadi rugi. Misalkan saja pembeli kita itu seorang pensiunan guys, dia mempunyai gaji tiap bulanan ya, jadi mungkin kita perbolehkan untuk kasbon, tetapi perjanjiannya itu setiap awal bulan harus rutin untuk melunasinya, baru boleh kasbon lagi guys. Jadi itu harus dijalankan ya. Jadi kita harus pintar-pintar mendeteksi orang yang akan berhutang atau kasbon. Misalkan saja pekerjaannya apa, domisilinya di mana, track recordnya bagaimana, itu harus dipertimbangkan benar-benar guys, biar nanti apa namanya nggak menjadi rugi ya. Kalau misalkan sudah pertimbangannya matang, kita baru boleh kita dikasih kasbon ya. Misalkan nggak tahu nih orang mana lewat, tiba-tiba beli rokok habisnya 50.000, terus kita kasih kasbon hanya modal percaya saja, tetapi sudah 2 hari 3 hari nggak kembali, kan akhirnya kita yang rugi juga guys. Jadi hal seperti itu jangan dilakukan ya, karena saya pernah melakukan, jadi kalian nggak usah ikut melakukan ya. Beli rokok ya, beli rokok habis 50-60, katanya mau ke pom bensin sebentar, ke ATM cuma dikasih 30.000, ngambil sebentar, ternyata bablas guys. Jadi itu buat apa namanya, pembelajaran saja ya. Jadi kita harus pilih-pilih konsumen yang bisa membayar hutang itu dengan tepat waktu, tidak ribet saat ditagih ya. Ditagih malah jadi marah-marah, itu jangan dikasih guys. Terus orangnya enakan, gampang, bisa buat komunikasi, juga disiplin, itu bisa dikasih guys. Terus untuk strategi menghadapi pembeli yang suka berhutang ya di toko kelontong atau toko sembako, yang kedua itu kita harus memberikan batas waktu kasbon ke konsumen ya yang berhutang untuk segera melunasinya guys. Jadi misalkan ya 3 hari ini kita kasih waktu batasan 3 hari, kemudian sesudah 3 hari itu harus dilunasi ya, ataupun misalkan nih 1 minggu, setelah 1 minggu itu harus dilunasi dulu, setelah itu baru boleh bon lagi ya. Ataupun misalkan ya 1 bulan sekali, misalkan apabila tidak bisa dipercaya nggak melunasi, itu sebaiknya jangan dikasih lagi guys, nanti kita yang pusing dan juga kita yang rugi ya. Jadi sesuai kesepakatan ya, bisa mungkin mingguan atau tengah bulanan atau mungkin 1 bulanan, nggak apa-apa, yang penting tepat waktu itu bisa dikasih guys. Jadi misalkan kok ada yang nggak apa namanya ribet ya, nggak mau bayar hutang, itu sudah ikhlasin aja guys, nanti rezeki juga ada yang ngatur ya. Daripada kita pusing, sudah kita ikhlasan saja, nanti juga ada kembaliannya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala guys. Terus yang ketiga itu strategi menghadapi pembeli yang suka hutang di toko kelontong kita itu atau toko sembako kita itu. Jadi yang ketiga itu kita memberikan batas jumlah maksimal ya untuk kasbonnya, misalkan saja maksimal 50.000 atau 100.000 guys. Juga
juga tidak batas maksimal juga ya guys, kita harus juga perlu tambahin, misalkan satu konsumen itu hanya diperbolehkan 3 kali atau 5 kali kasbon guys. Jadi misalkan nih orang itu sudah kasbon 25.000, terus berikutnya 5.000, 10.000, dan 5 kali itu kita stop guys. Sesudah itu harus dilunasi dahulu baru boleh berhutang lagi. Jadi itu pernah juga saya lakukan guys, tetapi kadang ada yang ya kayak gitu guys, namanya orang hutang, kadang ada yang bisa sesuai dengan aturan, kadang ada juga yang tidak sesuai dengan aturan, juga kadang ada yang dicicil dulu guys, itu yang paling bikin kadang pusing ya, kadang di pembukanya susah jadinya. Jadi kalau bisa ya buat kalian misalkan baru membuka toko baru itu hapus saja ya hutang-hutang ya, jadi nanti nggak pusing ya. Jadi dengan cara seperti ini membuat toko sembako kita itu tidak menumpuk guys, karena dibatasi ya, tidak menumpuk di konsumen yang banyak kasbon ya, makanya perlu batas maksimal dan juga beberapa kali ya. Sesudah itu jangan boleh lagi guys, karena nantinya itu akan membuat kita yang jadi pusing sendiri ya. Kalau mereka nggak disiplin itu nggak usah dikasih kasbon lagi guys, harus di stop dulu. Tapi kalau sudah dilunasi baru boleh kasbon lagi guys. Atau juga bisa membatasi kasbon dalam 1 bulan sekali guys. Misalkan ya 1 bulan maksimal 100.000 atau 150.000. Tapi kalau bisa itu jangan apa namanya ya, jangan mau dicicil ya, karena ini bulanan jadi harus lunas guys. Misalkan nih dalam 1 bulan dia berhutang 150.000, jadi awal bulannya harus 150.000 harus dibayarkan, jangan dicicil dulu 90.000, nanti minggu apa namanya pas belanja lagi nyicil lagi 15.000, terus belanja lagi nyicil lagi berapa ya, misalkan 10.000 lagi, itu nanti akan membuat pusing guys di pembukuan dan juga di apa namanya ya, di pikiran kita ya, pikiran sebagai pemilik toko itu kadang juga akan kesel ya, beratnya kita usaha untung di toko sembako itu kan tipis guys, jadi kadang mereka nggak mengerti sampai segitu ya, jadi tahunya ya mungkin bisa ambil dulu bayarnya nanti ya, tapi kalau tepat sih nggak masalah guys. Terus yang berikutnya itu yang keempat ya, strategi menghadapi pembeli yang suka kasbon ya. Kalau bisa itu misalkan nih toko kalian itu baru ya, baru dibuat dan baru dibuka ya, kalau bisa ya itu toko kalian itu jangan menerima hutang guys, dari awal itu sudah dipertegas ya, tidak menerima hutang ya, silakan dikasih tempelan ke atau apa di dekat kasir ya, tidak, demi kenyamanan toko maaf, tidak menerima hutang, dikasih tulisan seperti itu nggak masalah ya, karena tujuannya itu dari awal emang toko kita itu toko yang baru dibuka ini nggak menerima hutang guys, jadi tahu ya nggak masalah, dibilang pelit ini nggak masalah ya kalau menurut saya ya, karena setiap orang kan bebas ya untuk memilih strategi marketing atau strategi toko supaya tidak menjadi sakit ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja ya menurut saya. Tetapi nih kalau sudah terlanjur ya seperti di toko saya ini, itu sedikit-sedikit mulai dikurangi ya orang yang kasbon atau berhutang. Terus misalkan ya tidak menerima orang baru yang pengen kasbon guys, jadi orang baru yang pengen kasbon itu ditolak saja, karena tujuannya apa, tujuannya supaya kita itu tidak ribet guys, toko kita itu tidak ribet, dan juga keuangan toko kita itu bisa memutar ya untuk beli barang di hari besok dan juga membayar sales guys di hari besoknya lagi. Oke, mudah-mudahan saja video ini sedikit bermanfaat buat teman-teman semuanya yang
baru memulai usaha toko sembako. Mudah-mudahan saja bisa sharing saya ini bisa menambah wawasan ya, menambah ilmu. Mungkin teman-teman punya strategi lain yang lebih jitu, lebih top ya, lebih handal, silahkan ditulis saja di kolom komentar supaya kita bisa sama-sama saling belajar tentunya guys. Oke, buat kalian yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, matur suwun. Mudah-mudahan saja rezeki kalian diberikan kelancaran ya, dan juga misalkan ya usaha kalian juga diberikan kelancaran juga, terus diberikan kesehatan, keselamatan lahir dan batin tentunya, sehingga rezekinya menjadi berkah, barokah, melimpah, bisa pergi ke tanah Mekah guys. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.